Masih bersama kami di News Malam pemirsa, nekat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan menurun, sebuah mobil sedan mewah menabrak separator busway di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada malam tadi. Kerasnya benturan membuat mobil terguling. Mobil sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak parah dengan posisi masih menempel di antara beton separator busway di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu malam. Kencangnya benturan membuat bagian bemper depan mobil ringsek dan as roda nyaris patah. Kecelakaan tunggal bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita parubaya melaju kencang dari arah Simpang 5 Senen menuju Cempaka Putih dengan melintasi flyover Galur. Tiba-tiba mobil kehilangan kendali dan oleng ke kanan. Pengemudi tak mampu mengendalikan kendaraan hingga akhirnya menabrak separator busway yang ada di sisi kanan. Kerasnya benturan bahkan membuat mobil nyaris terguling dan berbalik ke arah berlawanan. Yang kencang banget itu maju balik. Dari arah mana kemana, Bang? Dari sana mau arah Plugadung. Mobil apa sih, Bang? Yang apa itu? Trotoar itu. Ada berapa orang gitu, Bang? Kiri, dia sendirian. Itu? Ya. Meski selamat dari maut, namun wanita parubaya tersebut mengalami syok berat. Kecelakaan tunggal ini juga sempat membuat arus lalu lintas terganggu lantaran mobil yang melintang menutup separuh badan jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda bangunan rumah susun Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat pada sore tadi. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik pada mesin pendingin ruangan di salah satu hunian di lantai 5 yang lupa dimatikan pemiliknya saat ditinggal pergi. Warga yang tinggal di rumah susun Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat panik saat melihat kobaran api di lantai atas gedung yang mereka huni. Para penghuni rusun berusaha menyelamatkan diri lantaran khawatir api semakin membesar dan menyambar hingga ke bagian bawah gedung. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran tiba di lokasi dan langsung berusaha menjinakkan si jago merah. Kebakaran bermula dari dalam hunian yang terletak di lantai 5 unit 3 rusun. Banyaknya isi hunian yang mudah terbakar, membuat api semakin hebat berkobar dan menyambar ke hunian lain. Meski titik api yang tinggi sulit dijangkau, 8 unit mobil pemadam beserta 40 personil yang diterjunkan akhirnya bisa memadamkan api dalam kurun waktu setengah jam. Kan, Mbak? Terjadi ledakan. Berapa kali, Mbak? Ya lumayan banyak Mas, soalnya kan listriknya kan pada meledak semua tuh. Jadi nggak tahu udah pokoknya hampir banyak sih ledakannya. Oh gitu. Iya. Berarti sementara memang konsleting dari listrik AC, Mbak ya? Iya dari AC, pokoknya AC listrik, pokoknya kipas angin. Ada 2 blok yang terbakar, ya. 2 blok itu berapa pintu Pak ya kira-kira? Ada 2 pintu ya, 2 pintu rumah. Dan saat ini sudah masih dalam pendinginan, sudah bisa kita atasi. Kalau penyebab kebakarannya, Pak? Untuk penyebab ini diduga konsleting listrik ya. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik pada mesin pendingin ruangan. 1 orang terluka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Arus balik wisata kendaraan di Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat malam ini terpantau padat. Warga yang berwisata ke wilayah Bandung untuk menghabiskan akhir pekan mulai kembali ke Jakarta. Kepadatan kendaraan di Tol Purbalenyi, Purwakarta terjadi sejak sore hingga malam hari ini. Kendaraan didominasi warga yang kembali ke Jakarta usai mengisi libur akhir pekan di sekitaran wilayah Bandung. Di kilometer 79, yakni di wilayah Purwamekar, Purwakarta, Jawa Barat, laju kendaraan melambat hingga menyebabkan antrian panjang. Kepadatan kendaraan di akhir pekan terjadi seiring longgarnya kebijakan PPKM. Selanjutnya informasi dari Bali, pemirsa. Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali menggelar simulasi yang berlangsung di Gate Internasional Bandara Ngurah Rai. Simulasi digelar untuk pembukaan Bali menyambut kedatangan wisatawan mancanegara yang rencananya mulai 14 Oktober 2021 mendatang.
Simulasi persiapan pembukaan penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, digelar untuk memastikan pelayanan penerbangan dan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Begitu turis mancanegara tiba, petugas langsung mengecek suhu badannya. Bila di atas 38 derajat Celcius, diarahkan menuju ruang observasi. Selanjutnya pemeriksaan dokumen kesehatan dan hotel karantina. Setiap wisman akan dites PCR-nya di 20 bilik yang telah disediakan. Kesiapan mencakup passenger journey, sejak penumpang turun dari pesawat hingga penumpang dijemput kendaraan menuju hotel karantina. Jika hasil PCR negatif, turis dibawa menuju hotel karantina. Masa karantina selama 8 hari. Kedatangan wisatawan dari baru datang sampai kepada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan PCR, pemeriksaan imigrasi, pemeriksaan bea cukai, dan sampai holding di sini, selanjutnya diantarkan ke hotel tempat penginapan sementara atau karantina atau ke rumah sakit bagi yang ada gejala COVID-nya. Artinya sampai saat ini masih tetap 8 hari gitu Pak ya? Sementara masih 8 hari, itu kan nanti evaluasi Kementerian Kesehatan nanti gimana itu ya kita belum ada laporannya ya. Itu aja dulu Pak. Artinya yang 5 hari itu belum ini Pak ya? Belum keluar dari Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan. Resminya nanti pemerintah akan mengeluarkan. Pada pelaksanaannya nanti diharapkan tidak terjadi kericuhan antara petugas dan wisatawan mancanegara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Diduga jadi sarang prostitusi, sebuah rumah indekos di Mojokerto, Jawa Timur digerebek oleh polisi. Dari razia tersebut, polisi menangkap sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan dan menyita puluhan botol minuman keras. Polisi menggerebek sebuah rumah indekos di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur. Penggerebekan dilaksanakan atas laporan warga yang resah dengan aktivitas di dalam indekos ini. Diduga indekos ini menjadi lokasi prostitusi yang dijajakan secara online. Pengguna jasa pekerja seks komersial menyewa kamar dengan tarif Rp60.000 per jam. Polisi menangkap sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan dan menyita puluhan botol minuman keras. Betul, beberapa kamar kos digunakan untuk pesta miras dan beberapa diantaranya memang adalah bekerja di tempat hiburan malam. Dan oleh karena itu, demi cipta kondisi di kota Mojokerto ini dan juga karena tempat hiburan malam karaoke sudah mulai beroperasi, kami perlu menertibkan. Razia serupa akan terus digelar menyusul mulai dibukanya lokasi hiburan malam. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.